Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ditya Wajar Rahmadi dengan NIM I072001. Di sini saya akan menjelaskan tentang energi surya yang terkonsentrasi atau concentrate solar power. Baik, selanjutnya di sini adalah pembahasan yang akan saya lakukan yaitu pendahuluan, desain dari CSP atau concentrate solar power, terus perhitungan dari CSP dan selanjutnya adalah simpulan. Pada bagian pendahuluan, apa sih sebenarnya itu CSP? Jadi CSP atau energi surya terkonsentrasi atau juga bisa disebut dengan concentrated solar power merupakan sistem tenaga surya yang memanfaatkan teknologi dengan prinsip mengumpulkan cahaya matahari dalam suatu media yang kemudian dikonversikan menjadi energi panas yang mana dalam prosesnya selanjutnya dapat digunakan dalam suatu sistem yang menghasilkan energi listrik. Nah, bagian-bagian utama dari CSP ini meliputi sistem prefektor, kemudian adalah sistem receiver, dan selanjutnya adalah sistem kerangka. Nah, apa sih keunggulan dari CSP itu? Jadi keunggulannya itu yang pertama adalah bisa diintegrasikan dengan sistem pembangkit listrik tenaga fosil untuk memperoleh keuntungan tambahan seperti pengurangan biaya bahan bakar dan emisi gas rumah kaca. Nah, biasanya itu CSP itu digunakan pada PLTU. Jadi bisa diintegrasikan tuh dengan energi tenaga fosil. Yang kemudian yang kedua adalah memiliki masa pakai yang relatif lebih lama dan biaya operasional yang rendah dibandingkan panel surya fotovoltaik. Yang ketiga adalah produksi cermin dibandingkan sel PV lebih ramah lingkungan dan energi yang dibutuhkan memproduksinya lebih sedikit. Jadi untuk pembuatan cermin reflektor dari PV dan sistem CSP ini lebih murah dari sistem CSP ini. Namun di balik keuntungannya juga terdapat beberapa kekurangan dari sistem CSP ini. Pertama, CSP itu kan membutuhkan energi termal ya. Jadi CSP itu sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca yang cerah dan sinar matahari yang cukup untuk menghasilkan energi listrik yang optimal. Nah, kalau cuacanya itu agak berawan dan lain-lain itu juga sangat mempengaruhi dari CSP karena basic dari CSP ini adalah basisnya itu adalah thermal atau panas matahari atau radiasi matahari. Yang kedua adalah biaya investasi yang tinggi dibandingkan dengan teknologi energi terbarukan lainnya seperti panel surya. Karena CSP ini tuh harus cakupannya sangat luas dan lebar, makanya itu juga memerlukan biaya investasi yang cukup mahal. Kemudian seperti yang saya sebutkan memerlukan lahan yang cukup luas untuk memasang reflektor cermin. Selanjutnya ini adalah desain dari CSP. Itu saya jelaskan itu adalah solar collector, kemudian itu adalah tungku pembakaran atau furnace atau fuel burner, kemudian adalah thermal storage, kemudian oil pump atau oli, pompa oli, evaporator, kemudian turbin, kemudian generator, condenser, reservoir tank, dan cooling tower. Nah, mungkin teman-teman bertanya-tanya nih, kenapa ada banyak sekali sistematika atau desain untuk sistem CSP ini? Jadi, seperti kita tahu, sistem kolektor ini ada beberapa jenis, ada yang tipenya parabola, dan ada yang tipenya seperti lempeng, seperti itu. Nah, untuk kali ini saya akan membahas tentang CSP yang sistemnya parabola, atau solar collector atau receiver-nya ini. Nah, ini tuh harus atau reservoir ini ya berada di titik ini, di tengah-tengah sistem parabolanya ini. Kemudian ketika ada panas matahari, ini akan dipantulkan kepada receivernya di sepanjang garis pusat kelengkuan atau fokus parabola. Nih, ada gambarnya. Kemudian panas yang diterima itu nanti akan dialirkan atau diterima oleh observer, kemudian digunakan untuk memanaskan fluida kerja atau oli yang mengalir ke dalam pipa absorber. Nanti masuk ke sini, ini nanti akan melakukan pemanasan. Kemudian setelah terjadi pemanasan itu nanti akan disimpan di thermal storage ini. Nah, fungsi dari thermal storage ini nanti akan berkaitan pada proses di evaporator. Jadi setelah fluida kemudian tadi yang sudah dipanaskan itu disimpan di thermal storage, itu selanjutnya akan dialirkan ke evaporator dengan sistem ORC atau Organic Rankine Cycle. Jadi nanti akan terus berputar seperti itu. Jadi pemanasan dikirim ke thermal ke evaporator, terus seperti itu. Karena makanya dari sini bisa dilihat
gerak dari ini ada terdapat dua pompa, yang pompa untuk ke solar collector ini untuk pemanasan kembali, terus ke burner, lalu ada pompa yang ke oil pump atau evaporator. Nah, di sini adalah mulai terjadinya bentuk proses penghasilan energi listrik dari evaporator ini, kemudian eh, berfungsi untuk menjadi apa namanya berfungsi dari evaporator ini berfungsi untuk mengirimkan panas tadi pembentukan uap ke turbin. Jadi sistem dari solar concentrated power ini atau CSP itu adalah penggunaan penguapan uap. Jadi dalam pembuatan uap ini itu nanti akan berfungsi menggerakkan turbin. Jadi uap nanti akan menggerakkan turbin atau steam tadi, steam yang bertekanan. Nah, untuk membuat steam bertekanan itu kita membutuhkan yang namanya cooling tower dan condenser. Nah, fungsi dari sini condenser dan cooling tower ini adalah mengecek uap panas itu apakah memiliki kualitas yang baik atau tidak. Kalau kualitasnya buruk, nanti mereka akan masuk kondenser dari cooling tower ini untuk dimasukkan ke reservoir tank dan akan dilakukan di proses evaporator lagi. Kemudian dari evaporator ini akan kembali lagi ke turbin dan turbin akan menggerakkan generator sehingga terjadilah energi listrik. Jadi nanti sistemnya itu adalah penggunaan uap ya teman-teman semua. Lanjut ke perhitungan beban CSV penghasil listrik dari pemanasan air laut. Jadi di sini saya memberikan studi kasus dari pemanasan air laut. Jadi diketahui dari luas solar collector itu adalah sebesar 1 meter persegi, kemudian massa air biasa itu adalah 1 kilogram. Kemudian massa jenis air laut itu adalah 1030 kg per meter kubik. Lalu air jenis air lautnya itu adalah 3.900 joule per kilogram derajat Celcius. Intensitas radiasi matahari itu 480 ribu 480,241 watt per meter persegi. Kalau uap laten atau LU itu 22.260.260.000 joule per kilogram. Delta T atau eh, delta suhu yang diharapkan itu adalah 75 derajat Celcius dengan efisiensi 50%. Nah, di sini yang ditanyakan adalah energi yang dihasilkan jika debit air 80 mili per jam dan perbandingan efisiensi kolektor dari laju penguapan 80 mili per jam dan 691,2 mili per jam. Nah, ini 691,2 ini adalah rata-rata dari harian yang ada di Indonesia ya teman-teman. Itu ada sendiri perhitungannya. Nah, untuk memperoleh hasil tersebut, ini bisa dilihat kalori yang diperlukan untuk menaikkan suhu air dengan massa 1 kg dari suhu 25 derajat hingga mencapai 100 derajat Celcius adalah M kali massa jenis kalor kalor maaf kalor jenis dari air laut ditambah dikali dengan delta T. Jadi dapatkan hasil 292.292.500 joule. Untuk H2-nya itu M dikali HFG atau kalor untuk penguapan air. Hasilnya sama, 1 dikali 2.260.000, hasilnya adalah 2.260.000 joule. Nah, total kalornya itu adalah 2.552.500 joule per kilogram. Untuk energi radiasi mataharinya itu 480,241 dikali 1 meter kubik, maka adalah energinya adalah 420,241. Maka jika efisiensinya itu 50% dari maka kalau radiasinya itu adalah 240,125 watt joule per second. Untuk laju penguapan bisa dilihat di sini dari Q radiasi dan Q total itu 240,125 joule per second per 2.552.500 joule. Sehingga didapatkan hasilnya itu adalah 0,096 mil per second sama dengan 345,6 mili per jam. Nah, jika efisien tadi kan efisiennya 50%, itu hasilnya adalah 345,6 mili per jam. Nah, efisiensinya jika 100% itu adalah 691,2 mili per jam. Nah, diketahui debit airnya itu dengan 80 mili per jam atau setara dengan 0,0000022 kg per second. Nah, kalau jenis air laut sama yaitu 3.900
Joule per kilogram derajat Celcius. Nah, di sini diketahui bahwa suhu dalam dan suhu lingkungan itu, suhu dalam itu adalah suhu di dalam dari receivernya atau di dalam tadi apa namanya di mungkin di dalam thermal tadi, thermal storage itu nanti, dan di suhu lingkungan itu hasilnya adalah 50,74 derajat Celcius. Nah, maka energi berguna maka energi berguna energi kalor dari debit air 80 mili adalah M dikali massa kalor jenis dikali suhu dalam dikurangi suhu lingkungan. Jadi dapat dihasilkan di sini adalah 4,535 watt atau bisa setara dengan 71 mil per jam. Nah, di sini kita bandingkan efisiensinya dari pernyataan 80 mili dengan 600 penguapan jika efisiensinya 100%. Jadi di sini 71 mili per jam dibagi 691,2 mili per jam dikali 100% dengan hasil efisiensi 10,27%. Nah, dari sini didapatkan bahwa ditarik kesimpulan bahwa energi surya yang terkonsentrasi dipengaruhi oleh laju penguapan dan radiasi matahari. Hal ini dikarenakan basis dari teknologi energi surya ini uap panas yang dia akan disalurkan ke generator untuk dapat menghasilkan listrik. Teori ini juga diperkuat dari perhitungan yang dapat dilihat energi yang dihasilkan dipengaruhi oleh laju penguapan. Tenaga surya ini juga memiliki keunggulan dalam penyimpanan energi yang besar dan dapat diintegrasikan dengan sistem pembangkit listrik tenaga fosil. Namun biaya yang diperlukan cukup mahal serta pemeliharaannya dibutuhkan cukup rumit. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.